ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Apa kabar? Pasti selalu baik, dan pagi hari ini kita bergabung kembali dalam acara renungan harian. Kita semua pasti akan diberkati, dan satu hal langkah yang pasti ketika kita mendahulukan Tuhan, maka segala semuanya luar biasa diberkati. Sebab Matius pasal 6 katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan dilimpahkan, akan diberkati. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian yang kedua. Di sini di dalam Mazmur pasal 23, Daud berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Banyak di antara kita saudara, ketika kita menghadapi masalah, bukannya berserah, ya, tetapi malah mereka mengandai-andai dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan saudara, dan sesuatu yang belum tentu terjadi udah dipikirkan. Nanti akibatnya sudah jiwa kita terkekang. Oleh karena itu kita pelajari Daud begitu luar biasa sampai dia berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini ungkapan Daud sudah yang pertama, karena Daud yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan terbukti bukan hanya pada waktu dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan tidak baik pun, dalam keadaan buruk, penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya semakin sempurna, semakin dahsyat. Dan hari ini saudara, bagian yang kedua, kenapa Daud bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena di dalam Tuhan ada penghiburan. Saudara, ada penghiburan Tuhan saat kekelaman terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi masa-masa yang kelam, ada penghiburan yang sempurna, ada campur tangan Tuhan sehingga kita terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan tergeletak dan meminta-minta, karena gada dan tongkatnya selalu ada buat kita. Oh, haleluya saudara. Inilah kuasa Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan Daud saudara. Karena Daud percaya sekalipun dia masuk dalam lembah kekelaman, ada penghiburan Tuhan saat dia masuk dalam lembah kekelaman. Artinya ada campur tangan Tuhan sehingga dia terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan tergeletak, tidak akan meminta-minta. Kenapa saudara? Karena ada gada dan tongkat Tuhan. Yang kedua yang saya perhatikan di sini, Daud berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena Daud yakin di dalam Tuhan ada penghiburan. Ada penghiburan Tuhan saat kekelaman terjadi. Ada campur tangan Tuhan sehingga kita terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan tergeletak, dan tidak akan meminta-minta, karena gada dan tongkatnya selalu ada buat kita. Nah, ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Daud. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut saudara. Pergumulan Daud itu hebat. Lembah kekelaman artinya bayang-bayang maut. Banyak orang ingin Daud mati saudara. Tapi luar biasa Daud mempunyai kekuatan yang baru karena gada dan tongkat Tuhan itu. Ketika kita sadar dengan siapa kita berjalan, bahkan janjinya selalu ya dan amin untuk memberkati dan memulihkan kita, maka kita tidak akan berduka cita selama-lamanya. Kita tidak akan berduka cita berkepanjangan, tetapi akan bersuka cita di tengah-tengah badai ini. Saudara, Mazmur 119 ayat 50.
Firman Tuhan berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari mari kita pegang janji Tuhan saat ini di tengah-tengah kekelaman, karena janji Tuhan adalah janji yang murni dan bergaransi, bukan sekedar janji belaka. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah hidup kita tetap diwarnai dengan ketakutan, kecemasan? Tetapi ataukah kita sebaliknya? Kita menyadari bahwa gada dan tongkat itulah yang menjadi kekuatan kita. Artinya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberkati kita. Turut campur tangan Tuhan begitu sempurna. Libatkan Tuhan dalam masalahmu. Libatkan Tuhan dalam persoalanmu. Izinkan tangan Tuhan yang menyelesaikan itu semua. Maka semuanya akan diberkati. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan membuka cakrawala yang begitu indah dalam hidup saudara. Sehingga janji-janji Tuhan begitu sempurna. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ada penghiburan Tuhan saat kekelaman terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur ada campur tangan Tuhan sehingga kami terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan tergeletak, tidak akan meminta-minta. Sebab ada gada dan tongkatnya lah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua umat-Mu di atas kekhawatiran, di atas kebimbangan kami, di atas kecemasan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan izinkan ya Tuhan Kau masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.